Karena kalamullah atau firman Allah itu tidak seperti ucapan makhluknya. Perkataan atau ucapan makhluk itu pasti ada suaranya. Kemudian suara itu merupakan rangkaian beberapa huruf yang membentuk kata, kalimat, ayat, dan seterusnya. Sementara kalamullah itu tidak seperti itu. Jadi firman Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Nah, kalau tanpa huruf, tanpa suara, terus bagaimana? Dulu para rasul, para nabi dalam menerima wahyu dari Allah, yang mana wahyu itu kan disebut sebagai kalamullah yang qadim. Nah, untuk menjelaskan hal ini perlu kami sampaikan bahwa menurut ulama tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran itu kalamullah yang qadim. Al-Quran itu firman Allah yang dahulu tanpa permulaan. Kemudian kalamullah itu ada dua macam. Yang pertama yaitu kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu firman yang abstrak, yang tanpa suara, tanpa huruf, tanpa kalimat, tanpa susunan kata-kata, tanpa pembukaan, tanpa penutupan, dan terus terjadi selama-lamanya. Itu istilahnya kalamun nafsi. Nah, untuk kalamun nafsi itulah yang disebut dengan kalam yang qadim, dahulu yang tidak ada permulaannya. Sementara yang kedua adalah kalamul lafzi, yaitu firman Allah yang sudah dilafatkan, ya. Firman Allah yang sudah dilafatkan sehingga ada suaranya. Terus suara itu mengandung susunan huruf yang membentuk kata, kalimat, dan ayat. Nah, untuk yang kalamun nafsi, kalam yang abstrak, itu qadim sifatnya, dahulu yang tidak ada permulaan, yang tidak tahu hakikatnya kecuali Allah sendiri. Adapun yang kalamul lafzi, kalam yang telah terucap dalam bentuk kalimat, dalam bentuk firman-firman Allah yang ditulis dalam kitab suci, itu sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru. Nah, dulu pada masa pemerintahan orang yang berfaham Mu'tazilah itu terjadi tragedi besar terkait apakah Al-Quran itu kalamullah yang qadim atau firman Allah yang baru. Menurut orang-orang Mu'tazilah, Al-Quran itu ya firman Allah yang baru, karena kenyataannya di dalam Al-Quran banyak menceritakan hal-hal yang baru, yang peristiwanya baru saja terjadi, misalkan terjadi di zaman Nabi Muhammad, atau terjadi di zaman Nabi Ibrahim, atau terjadi di zaman Nabi Musa, itu semuanya kan baru. Sehingga orang-orang Mu'tazilah mereka dengan mantapnya mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk yang baru. Sementara ulama-ulama Sunni, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat Al-Quran itu kalamullah yang qadim, yang tanpa suara, tanpa huruf. Kalau toh kemudian ada firman Allah yang diterima para nabi, para rasul melalui para malaikatnya, itu jenis kalamul lafzi, ya. Kalamullah yang sudah dilafatkan dalam bentuk bahasa, yang bahasa itu tentunya hasil rangkaian beberapa huruf yang membentuk kalimat, kemudian ayat, dan seterusnya. Maka dari itu di kalangan ulama-ulama Sunni tetap berkeyakinan yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim, bukan makhluk, tapi firman Allah yang dahulu tanpa permulaan, walaupun di dalamnya
itu menceritakan hal-hal yang baru. Karena begini, firman Allah berarti ilmunya Allah, dan ilmunya Allah itu juga qadim. Nah, Allah itu sudah mengetahui hal-hal sebelum terjadi. Jadi kayak kufurnya Abu Lahab itu walaupun terjadi di zaman Nabi, tapi dulu ya, sebelum Allah menciptakan alam semesta itu Allah sudah mengatakan bahwa nanti di antara umat manusia ada yang bernama Abu Lahab yang hidup di zaman Nabi Muhammad, yang kemudian mereka kufur. Itu sudah Allah sampaikan dalam kalamnya, dalam firmannya. Sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang qadim, firman Allah yang dahulu tanpa permulaan. Adapun tulisannya, ya, bukunya jelas sesuatu yang baru, ya, bukunya itu, tulisannya itu sesuatu yang baru. Itu karena itu kalamul lafdzinya itu namanya. Jadi sekali lagi ada perbedaan yang sangat besar antara paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah terkait dengan status Al-Quran. Kalau nurut Ahlussunnah Jamaah, Al-Quran kalah kalamullah yang qadim. Tapi kalau nurut orang-orang Mu'tazilah, Al-Quran itu ya makhluk yang baru, begitu. Nanti Bapak bisa baca sendiri dalam sejarah, ya, betapa terjadi tragedi besar terkait dengan faham apakah Al-Quran itu kalamullah yang qadim atau sesuatu yang baru, makhluk yang baru. Wahya munazahatun anit taqaddumi wa ta'akhuri. Firman Allah yang dimaksud dengan kalamun nafsi tadi itu maha suci dari pembukaan dan penutupan. Wa anil i'rabi, dan maha suci dari susunan i'rab. Ya, i'rab itu kalau dalam bahasa Arab ini dibaca dhammah, fathah, kasroh, sukun, itu namanya i'rab. Wal bina, dan bentuk ini bina sokheh, bina ajwaf, itu juga tidak seperti itu. Wa anisukuti nafsi, dan juga maha suci dari diam. Artinya kalamullah yang qadim ini terus berlangsung, tidak pernah diam, tidak pernah berhenti. Nah, sekarang masa penurunan wahyu kan sudah selesai, ya. Dengan selesainya tugas Nabi Muhammad, maka masa turunnya wahyu sudah selesai. Padahal wahyu itu sebagian dari kalamullah. Lalu kalau wahyu sudah selesai, apa berarti Allah diam terus karena sudah nggak perlu menurunkan wahyu? Tidak begitu. Walaupun wahyu telah berhenti, tapi kalamullah yang qadim terus berlangsung. Lah bentuknya apa? Bentuknya adalah ilham. Ya. Ini dulu dalam kajian kitab Al-Hikam itu pernah saya sampaikan bahwa wahyu Allah itu adalah istilahnya wahyu yang berdampak hukum, istilah wahyul ahkam. Ada wahyu yang hanya berfungsi sebagai ilham. Ya. Untuk yang firman Allah yang berdampak hukum itu sudah berhenti dengan selesainya tugas Nabi Muhammad. Allah sudah tidak menurunkan firman-firmannya yang berdampak pada hukum. Namun demikian Allah terus berfirman, ya, dalam bentuk memberikan ilham kepada hamba-hambanya yang soleh. Jadi orang dapat ilham itu, sesungguhnya ilham itu juga bagian dari kalamullah. Nah, kemudian di dalam Al-Quran yang sangat populer itu pengalaman Nabi Musa, ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu pernah diberikan pengalaman berbicara secara langsung dengan Allah, mendengar, ya, firman Allah. Setelah itu terjadi, maka Nabi Musa itu pingsan, ya, pingsan karena tidak mampu
menerima dahsyatnya kalamullah. Maka dari itu kemudian setelah Nabi Musa berbicara dengan Allah, itu kemudian Nabi Musa menutup diri dan mengasingkan diri untuk beberapa saat sampai kemudian kondisinya normal lagi. Karena itu pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi Allah berfirman, Allah berbicara, itu tentunya tata cara berbicaranya Allah sangat beda dengan bicaranya makhluk, utamanya manusia. Kalau manusia berbicara ada suaranya, ada susunan kata-katanya, ada permulaannya, ada penutupnya. Ada saat berbicara, ada saat diam. Tapi kalau Allah tidak seperti itu, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa susunan kalimat, ya, tanpa pembukaan, tanpa penutupan, tidak pernah berhenti, terus berlangsung. Tapi yang seperti itu adalah kalamun nafsinya Allah. Ya. Adapun yang diturunkan kepada para rasul, para nabi yang disebut wahyu, itu adalah kalam lafzinya Allah. Kalamullah yang sudah dilafatkan. Ya, sudah dilafatkan dalam bentuk susunan rangkaian bahasa yang kemudian diabadikan, pada mulanya dihafal, kemudian ditulis. Setelah ditulis, kemudian bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi Al-Quran yang ada di buku yang ditulis itu adalah sebagian dari firman Allah. Ya, itu termasuk kalimat atau kalam Allah yang lafzi. Adapun kalamun nafsi, firmannya Allah yang abstrak tadi itu terus berlangsung. Walaupun masa penurunan wahyu sudah selesai, tapi Allah terus berfirman. Jangan dikira begitu wahyu sudah selesai terus Allah diam terus sampai sekarang, itu enggak. Ya. Enggak. Jadi Allah terus berfirman, tapi bentuknya tidak dalam bentuk wahyu ahkam, wahyu yang berdampak hukum, tapi bentuknya adalah ilham Allah terhadap para hamba-hambanya. Nah, itu juga termasuk kalamullah. Pada sore hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Jadi bagi kita, mari tetap kita luruskan keyakinan kita. Kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim. Adapun bukunya, tulisannya, ya jelas itu sesuatu yang baru. Kalamullah yang asli, ya, yang belum dilafatkan, tanpa suara, tanpa huruf. Sementara yang sudah ada dalam kitab suci yang disampaikan kepada para rasul dan nabi itu sudah dilafatkan sehingga bisa dibaca, ya, bisa dipelajari oleh kita-kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.